berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy SPD, guru informatika di SMP Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Baiklah, pada kesempatan ini izin kelas saya untuk memaparkan materi pelajaran informatika kelas 7, yaitu sistem komputer, perangkat keras, hardware. Adapun tujuan pembelajaran, setelah melakukan praktik di laboratorium komputer, peserta didik mampu terampil berkarya dalam menghasilkan artefak komputasional sederhana, mampu memanfaatkan teknologi dan menerapkan proses rekayasa yang berbentuk solusi sistematik dengan tepat, dan mengintegrasikan pengetahuan bidang-bidang lain yang membentuk solusi sistematik dengan benar. Baiklah, pada kesempatan ini materi pelajaran kita adalah perangkat keras atau hardware. Apa yang kalian ketahui tentang komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Fungsinya untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sistem komputer terdiri atas 3 komponen, yaitu hardware, software, dan firmware. Pertama, perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh dan dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, input, keluaran, output, memproses, prosesor, dan memori penyimpanan. Kedua, perangkat lunak, software, adalah serangkaian instruksi komputer atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada perangkat keras komputer. Yang ketiga, firmware adalah orang yang menggunakan, menjalankan, memanfaatkan, dan mengoperasikan perangkat komputer. Perangkat keras hardware terdiri atas 1. Perangkat masukan, 2. Perangkat pemproses, 3. Perangkat keluaran, dan 4. Perangkat penyimpanan. Perangkat masukan atau input adalah perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Jenis-jenis perangkat masukan adalah 1. Keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Fungsi keyboard adalah untuk mengetik dan mengedit teks pada sebuah program atau aplikasi dalam komputer. Kedua, mouse. Mouse adalah perangkat keras yang mengatur pergerakan kursor dengan cepat atau memberikan perintah dengan cara yang praktis dan cepat. Fungsi mouse adalah untuk menunjukkan letak kursor di layar monitor. Ketiga, joystick. Joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Keempat, mikrofon. Mikrofon adalah peranti yang mengonversi suara menjadi sinyal elektrik. Peranti ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Kelima, barcode reader. Barcode reader adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang tercetak, mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik, dan mengirimnya ke komputer dengan format data yang sederhana. Perangkat pemroses, processing. Perangkat pemroses adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Peralatan proses terdiri dari beberapa komponen perangkat keras komputer yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu 1. CPU. CPU adalah bagian yang dianggap paling penting yang terdapat dalam komputer. CPU diibaratkan sebagai otak dari komputer karena dapat mengontrol seluruh jalannya sistem dan melakukan komputasi pada program. CPU adalah perangkat keras komputer yang akan mengambil dan mengeksekusi instruksi. Fungsi utama dari CPU adalah membantu komputer
dalam melakukan pemrosesan data dengan cara mengambil, mengkode, dan mengeksekusi perintah dari sistem. Kedua, RAM. RAM merupakan sebuah memori tempat penyimpanan data sementara saat komputer dijalankan dan bisa diacak secara random. Fungsi RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Yang ketiga, ROM. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Perangkat keluaran atau output. Perangkat keluaran adalah komponen atau bagian dari komputer yang punya tugas utama untuk menampilkan hasil pemrosesan komputasi ke pengguna. Perangkat output bakal mengambil perintah, instruksi, atau data yang telah diproses dalam bahasa biner. Yang termasuk perangkat keluaran adalah 1. Monitor. Monitor adalah untuk menghasilkan atau menampilkan gambar dari komputer. Semua tampilan dari hasil berjalannya pemrosesan komputer bakal ditayangkan pada monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer, seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Kedua, proyektor. Proyektor adalah menampilkan konten yang termuat dari komputer, akan tetapi lewat proyeksi cahaya dan lensa. Proyektor dapat menampilkan konten komputer ke bidang yang lebih besar, seperti layar besar atau dinding. Ketiga, printer. Printer adalah perangkat keras yang dapat digunakan untuk mencetak dokumen di komputer. Printer digunakan untuk mencetak berbagai macam teks, gambar, maupun dokumen. Keempat, speaker. Speaker adalah perangkat yang dapat memproses sinyal digital dari ditransfer ke dalam sebuah perangkat komputer untuk menghasilkan suara atau bunyi. Perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan di komputer digunakan untuk menyimpan seluruh data dan program aplikasi yang ada. Penyimpanan ini dilakukan supaya suatu saat nanti pengguna bisa membuka dan menggunakannya kembali. Untuk kapasitas penyimpanannya bergantung pada perangkat komputer tersebut. Semakin besar kapasitasnya, semakin banyak pula data dan program yang bisa disimpan. Contoh dari perangkat penyimpanan adalah 1. Hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cekram disk tipis. Kapasitas penyimpanan yang dapat disimpan di hard disk bervariasi dari 256 GB hingga 18 TB. 2. SSD. SSD adalah peranti penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memori. SSD memiliki kapasitas 60-100 TB. 3. Flash disk. Flash disk berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portabel. Kapasitas penyimpanan dalam USB flash disk bervariasi mulai dari 8 GB, 256 GB, bahkan sampai 2 TB. Flash disk biasanya digunakan untuk menyimpan data, data backup, dan alat pemindahan data. Keempat, compact disk atau CD. CD digunakan untuk menyimpan data secara digital dengan menggunakan sistem optikal. CD dapat digunakan untuk menyimpan data suara sepanjang 1 jam 20 menit atau suara yang belum dikompres dengan ukuran 700 MB. Kelima, memory card. Memory card adalah alat yang dipakai untuk media penyimpanan data digital pada sebuah perangkat, seperti kamera digital dan handphone. Memory card mempunyai banyak ukuran, mulai dari 128 MB, 512 MB, 1 GB, 32 GB, hingga 64 bahkan lebih. Demikianlah pemaparan materi pelajaran kita, sistem komputer tentang perangkat keras. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.